Jadi di kesempatan ini kalian belajar dengan kakak. Perkenalkan dulu, nama kakak Widi. Kebetulan kakak sebagai tentor atau pengajar fisika di Triton Denpasar. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi hukum Newton yang terfokus pada salah satu bagian yang sering jadi momok di anak SMA. Jadi soal yang menakutkan di anak SMA yaitu adalah konsep tentang katrol ya. Jadi kebetulan kakak sudah buatkan pola soal yang sering keluar, yaitu pola katrol seperti ini. Nah, sekarang di soal ini kita baca dulu. Perhatikan sistem katrol berikut. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Nah, jika ada katrol seperti ini, kita diberikan pertanyaan seperti ini. Jika massa katrol diabaikan dan massa benda A dan B berturut-turut adalah 3 kg dan 2 kg, besar percepatan sistem adalah. Jadi yang ditanyakan itu adalah percepatan sistem. Jadi percepatan yang ada di sistem ini. Nah, karena dua benda ini berkaitan, nanti benda A dan B akan memiliki percepatan yang sama. Jika soalnya sudah menjelaskan bahwa di sini massa katrol diabaikan ya. Tegangan tali A dan B juga akan sama nanti. Itu kita bahas di pembahasan soal nanti. Nah, ketika kita akan masuk ke soal ini, kita memiliki dua cara umum yang bisa kita gunakan ya. Biasanya cara pola yang diberikan di sekolah atau pola yang lebih memakan banyak waktu, dan ada juga pola yang lebih cepat. Itu yang biasanya kita ajarkan di Triton. Jadi kita punya trik-trik cepat di Triton untuk menjawab soal. Nah, yang pertama di sini saya akan bahas tentang soal dengan cara yang ada di sekolah Newton. Nah, di hukum Newton itu ada 3 hukum ya. Hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga. Di hukum pertama Newton kita biasanya tulis dengan pola persamaan seperti berikut. Sigma F sama dengan 0. Nah, selanjutnya hukum keduanya biasanya terpola dengan persamaan sigma F sama dengan M dikali dengan A. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir hukum 3 itu jarang kita gunakan ketika menjawab soal hitung-hitungan, tapi lebih sering ke soal-soal konseptual. Itu terpola dengan persamaan sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi ya. Di soal ini kita pakai hukum Newton yang mana? Itu yang harus kita ketahui. Nah, caranya menentukan gimana? Kita cek sekarang soalnya. Benda A memiliki massa 3 kg, benda B 2 kg. Berarti dari sini ini memiliki massa 3 kg, ini 2 kg. Tentu yang turun pasti yang A. Yang A akan turun, yang B akan naik. Karena si A lebih besar massanya daripada si B, otomatis gaya beratnya si A lebih besar daripada gaya beratnya si B. Nah, itu yang akan kita gunakan sebagai acuan di mana sistem ini A-nya turun, B-nya naik. Nah, karena bendanya naik dan turun, yang A turun dan yang B naik, itu terjadi, kita tahu terjadinya di sana terjadi sebuah percepatan. Jadi bendanya mengalami percepatan. Nah, oleh karena itu kita harus memilih hukum Newton yang kedua. Karena di hukum Newton kedua kita menggunakan percepatan, kita menerapkan percepatannya. Nah, oleh karena itu kita tinjau masing-masing benda. Ini konsep yang biasanya digunakan di sekolah ya. Kita harus meninjau masing-masing benda pada sistem, dan nanti kita buatkan persamaan masing-masing dan bisa kita gabungkan bersamanya. Nah, ntar kita bahas itu. Jadi kita harus tinjau dulu dari benda A dulu. Nah, khusus di hukum Newton kita akan bahas masing-masing benda A dan benda B ya. Kita akan buat persamaan dari benda A dan benda B. Nah, di mana kita terapkan dulu pada benda A. Karena benda A mengalami percepatan turun, maka berlaku hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan massa dikali A. Ya. Nah, dari sini sigma F itu artinya total atau resultan gaya yang bekerja pada benda A. Nah, di sini bisa kakak gambarkan dulu benda A biar kalian paham ya. Nah, benda A ini kita bisa, dia terikat dengan tali. Di benda A ini kita bisa jabarkan dulu gaya-gaya yang bekerja padanya.
gravitasi atau gaya berat. Nah, biasanya kita buat dengan pola atau dengan dengan simbol W, ya. W itu gaya berat karena benda A saya simbolkan dengan WA. Di mana W ini biasanya dicari dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi di suatu planet. Nah, biasanya karena bendanya A kita sebut dengan ini massa A. Nah, selanjutnya ada gaya lain lagi. Gaya lain yang muncul di sini adalah gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu muncul karena terdapat tali yang saling menegang, ya. Dia tertarik oleh dua ujungnya itu saling tertarik. Nah, di sana akan muncul tegangan tali yang bisa kita terapkan di sigma F ini. Nah, cuma dua gaya yang bekerja pada benda ini, otomatis kita langsung terapkan di sini. Tetapi sebelum ke sana, kalian harus pahami bahwa benda A tadi kita ketahui dia arah geraknya ke bawah karena dia lebih besar daripada si B. Karena si W lebih besar, otomatis dia turun ke bawah. Itu analogi sederhananya. Nah, otomatis sigma F-nya ini bisa dijabarkan menjadi WA dikurangi dengan T sama dengan massa. Oh, tadi kakak belum menjelaskan ya, karena ini benda A, jadi sigma FA dan massanya si A yang berlaku. Nah, kita sudah jabarkan gaya pada benda A seperti ini, dan massa A-nya ntar kita ganti ya. Nah, sekarang kita cek massa si A adalah 3 kg. Nah, 3 kg otomatis ini menghasilkan angka 3 dikali 10. Kita ingat bahwa percepatan gravitasi di bumi, kita bahasnya di bumi ya, itu adalah 10. Otomatis ini menghasilkan nilai sebesar 30 Newton, ya. 30 Newton untuk WA, tapi T-nya kita nggak bisa tahu, ya. Nanti kita substitusi atau eliminasi di persamaan, di penggabungan kedua persamaan. Nah, dari sini WA itu dituliskan di sini 30 dikurangi dengan T sama dengan massa A tadi adalah 3 dikali dengan A. Oke. Nah, itu persamaan yang muncul dari benda A. Kita keep dulu, kita simpan dulu jadi persamaan pertama. Setelah itu kita lanjut ke benda B. Di benda B itu kita lihat bendanya tadi ada bergerak naik ya. Ketika dia bergerak naik dan pasti mengalami percepatan, maka kita terapkan lagi hukum Newton yang kedua atau hukum 2 Newton. Jadi kita terapkan sigma F M dikali A yang berlaku pada benda B. Yang tadi benda A, yang sekarang benda B. Nah, sekarang benda B itu mengalami, atau kita gambar dulu deh biar kalian terbayang dengan penjelasan persamaannya. Nah, kita lihat benda B tadi itu tetap terikat pada sebuah tali sama, tetapi dia gerakannya naik ya, beda dengan si A, dia turun, si A turun, si B dia naik. Nah, mengalami percepatan naik, otomatis gaya-gaya yang dijabarkan nanti terpengaruh. Gaya yang selalu muncul tadi saya bilang adalah gaya berat, ya sama dengan tadi ya. WB di mana polanya mirip, maka WB-nya sebesar massa B tadi kita tahu 2 kg menjadi 20 Newton. Kita percepat ya. Nah, setelah itu muncul tegangan tali, karena juga tali mereka menegak ya, otomatis muncul tegangan tali yang besarnya sama dengan tegangan tali di benda A tadi, karena kita meninjau massa kontrolnya diabaikan. Nah, dari sana kita masukkan gaya-gaya yang sudah kita ketahui ke sigma F ini. Di sigma F itu ya jelas yang menang adalah si T. Kalau T menang berarti T-nya dikurangi dengan WB sama dengan MB dikali dengan A. Itu pola yang kita gunakan selanjutnya, dan kita bisa masukkan angka-angkanya dengan angka sebagai berikut. WB-nya tadi kita ketahui 20 Newton. Nah, kita masukkan 20. MB, massa si B itu adalah 2 ya. Dan percepatannya A. Kita sudah temukan persamaan ke 2. Sudah 2 persamaan kita temukan, sekarang kita apakan kedua persamaan ini? Bebas, kalian bisa pilih substitusi atau eliminasi. Nah, ini yang digunakan di sekolah ya, caranya terbilang lama. Otomatis kita bisa mungkin kita tulis di atas ya. Bisa kita lanjutkan di sini dengan pola kita pilih eliminasi. Kita eliminasi 2 persamaan untuk menghasilkan hal yang kita cari. Hal yang kita
Nah, sekarang kita tulis persamaan satu dulu. Jadi 30 minus P sama dengan 3A. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua dimulai dengan T, tapi kita bisa tukar biar dia segaris ya. Biasa kan kita lakukan itu di eliminasi persamaan. Nah, sekarang kita tulis dengan minus 20 karena kita tukar posisinya, ditambah dengan T sama dengan 2A. Nah, ini pola yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita jumlahkan 30 dengan minus 20, hasilnya adalah 10. 10 dikurang 20, seperti itu polanya ya. Nah, di sini 3A, 2A dijumlah 3 dan 2 karena dia memiliki variabel yang sama, jadinya 5A. Otomatis polanya jadi 10 sama dengan 5A. Berapakah A? Berarti A adalah 10 dibagi dengan 5. Hasilnya 2 meter per second kuadrat. Nah, itu hasil dari soal yang dijawab dengan pola yang kita gunakan di sekolah. Terbilang agak panjang ya, dari sini sampai sini. Nah, tapi kalau di Python kita punya trik cepatnya. Kita bisa kerjakan dengan lebih cepat dan efisien. Cara Python akan kita coba sekarang. Nah, kita bisa lanjutkan dengan pola Python. Kalau di Python kita selalu jelaskan dengan pola-pola yang lebih cepat. Kalau kita bertemu soal katrol seperti tadi, kita bisa cari percepatannya. Biasanya memang yang ditanyakan adalah percepatan. Kita bisa cari dengan berat yang lebih berat, ya lebih besar maksudnya ya. Berat yang lebih besar dikurangi dengan berat yang lebih ringan dibagi dengan total dari massa benda yang ada, ya. Jadi total massa yang ada dari benda itu kita jumlahkan, di sini kita tulis dengan sigma m. Nah, dari sana baru kita mungkin jelaskan dengan kasus yang kita bahas ya. Yang lebih besar tadi adalah benda A, massanya, otomatis beratnya atau gaya beratnya itu lebih besar yang A juga. Berapa besar si A itu yang akan kita masukkan nanti. Berapa beratnya si A yang kita masukkan nanti. Setelah itu dikurangi dengan berat si B karena yang lebih ringan, dibagi dengan massa si A ditambah massa si B. Nah, dari sana kita tahu WA tadi sudah kita hitung di depan ya. Di awal kita sudah hitung angkanya sebesar 30 dan WB itu adalah 20 dibagi dengan massa totalnya. Massa A tadi 3, massa B adalah 2. Berarti 3 ditambah 2. Berarti A-nya berapa? 30 dikurang 20 hasilnya 10. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Ternyata jawabannya juga 2 meter per second kuadrat. Terlihat di sini bahwa cara Python memiliki hasil yang sama dan bisa dibilang lebih cepat daripada cara yang digunakan sekolah. Nah, dilihat dari papan ya, efisiensi penggunaan papannya aja terlihat bahwa cara Python lebih singkat. Oke. Nah, dari pembahasan ini, jika kalian tertarik untuk membahas soal-soal yang bisa dijawab dengan cara cepat, mari bergabung di Python Denpasar. Sekian dulu dari kakak. Dah.